pada sore hari ini kita akan membicarakan satu tokoh Muslim, intelektual Muslim yang sangat terkenal, utamanya di Indonesia begitu. Kalau kita mengkaji kajian Islam, ia adalah Fajrul Rahman. Fajrul Rahman ini adalah mentor atau guru dari beberapa intelektual Muslim pembaharu di Indonesia. Kita tahu misalkan Nurholis Najib, kita tahu Ahmad Syafi'i, Ma'arif Buya Syafi'i, kemudian juga ada Amin Rais, kemudian ada Mulyadi Kertanegara yang sekarang menjadi salah satu dosen filsafat. Pada sore hari ini kita akan membahas kajian yang mendalam dari Fajrul Rahman ini. Temanya adalah Islam dan modernitas. Kita tahu bahwa Fajrul Rahman ini adalah orang berkebangsaan Pakistan yang lahir pada 21 September 1919 begitu. Hampir 100 tahun yang lalu, lebih dari 100 tahun yang lalu beliau lahir, dan dia lahir di keluarga sangat tradisional sebelum pecahnya Islam dan sebelum pecahnya India dan Pakistan, gitu ya. Dia lahir dari seorang tokoh terkemuka, Maulana Syihabuddin nama ayahnya, dan nama ayahnya ini adalah seorang penganut mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi sendiri cenderung dikenal salah satu mazhab yang rasionalis. Tetapi Fajrul Rahman muda adalah seorang intelektual di mana dia telah menghafalkan Al-Quran di usia yang sangat muda, 10 tahun begitu. Kemudian dia dipesantrenkan di Darul Ulum, salah satu sekolah Islam ketika itu yang sangat terkenal. Kemudian sampai pengembaraannya, Fajrul Rahman ini kuliah di Punjab University kalau tidak salah. Kemudian S1 S2-nya di situ, S3-nya dia mengambil filsafat Islam di Oxford University, kemudian dia menjadi sempat pengajar di Durham University dan berpindah ke McGill, Kanada. Sebelum akhirnya kembali ke Pakistan, mendirikan sebuah lembaga riset keislaman begitu, di mana salah satu kalau kita lihat atau baca sejarahnya, salah satu tragedi yang terjadi pada seorang Fajrul Rahman adalah ketika dia memutuskan keluar dari negaranya dan mengembara di Chicago, Amerika, karena di negaranya Pakistan sendiri itu belum menerima pemikiran-pemikiran yang terbuka dari Fajrul Rahman. Nah, bagaimana pandangan Fajrul Rahman ini terkait dengan Islam dan modernisme? Saya kira banyak kritik dari Fajrul Rahman sehingga itu memanaskan telinga-telinga para kaum tradisionalis fundamentalis, sehingga memutuskan atau membawa Fajrul Rahman keluar dari negara kelahirannya sendiri. Saya persilahkan untuk Pak Muhammad Saleh Hude memberikan materi kepada kita pada sore hari ini, pencerahan kepada kita. Siapa sih tokoh Fajrul Rahman ini dan bagaimana pemikiran keislamannya? Saya berterima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini Lembaga Kajian Dialektika, yang memberi saya kesempatan untuk kembali berbicara tentang sosok dan pemikiran sekaligus pengaruh seorang pemikir besar yang telah wafat 1988 ketika saya baru masuk kuliah di perguruan tinggi. Mudah-mudahan beliau damai di alam sana. Dialah yang bernama Profesor Dr. Fajrul Rahman. Saya berkaca para
pada para pemikir-pemikir besar Islam itu, Rahman itu adalah kelahiran 1919 ya 1 abad lebih 1 tahun ya yang lalu di Pakistan, dan dia juga orang yang betul-betul dulu memasuki dunia sosial, ya kalau kita bilang bahwa dia adalah pejuang sosial dulu, baru akhir-akhir masa hidupnya dia memilih mengajar, menulis dengan katakanlah berusaha merubah pola pikir perilaku umat Islam. Nah, yang menarik, hal-hal yang menarik bahwa biografi itu adalah fast time, itu masa lalu, beliau sudah meninggalkan kita. Di Fazlur Rahman adalah ketika dia mewariskan buku-buku, ketika dia mewariskan pemikiran, ketika dia mewariskan murid-murid yang sebagian besar hari ini masih bergumul dengan masyarakatnya. Itulah yang menurut saya amal jariah. Fazlur Rahman kita kenal bahwa dia juga orang yang pindah-pindah setelah dia dari ya seperti moderator bilang, setelah dia di kampungnya, dia sempat ke Inggris, dia sempat ke Kanada, pada akhirnya dapat tawaran mengajar dan tinggal sampai wafat itu di Chicago University. Dia adalah pemikir besar, dia adalah mempengaruhi banyak murid-murid, dan murid-muridnya itu kembali ke negaranya, membangun masyarakatnya, bergumul dengan situasi kondisi politik dan sosial masyarakatnya. Dan saya kira buku-bukunya itu Rahman masih utuh semua, telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di dunia. Artikel-artikelnya juga saya kira pikirannya itu sama dengan pemikir-pemikir pembaharu atau modernis itu, bahkan dia mengklaim dirinya adalah, karena dia sudah menganggap bahwa masa modernitas itu sudah lewat, dia harus pindah lagi satu tahap berikutnya, namanya postmodernism atau neomodernism. Nah, dia mengklaim dirinya, Rahman, dalam satu pertemuan dia mengaku ya mungkin pada saat itu masih semangatnya beliau, mengaku sebagai juru bicara neomodernisme. Nah, apa neomodernisme ini? Ya tentu seperti tentu sama seperti pemikir-pemikir sebelumnya atau modernis zaman pertama itu, katakanlah Muhammad Abduh dan kawan-kawan, itu adalah melihat apa yang kurang pada pembaharu-pembaharu sebelumnya. Nah, dia menghadirkan sesuatu yang baru. Nah, sama Rahman juga seperti itu, mengkritik kelemahan-kelemahan para pembaharu yang telah mendahului atau generasi senior Rahman, baru dia menawarkan sendiri bahwa seperti ini loh yang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti ini seperti ini kelemahannya atau kekurangannya para pembaharu sebelum saya, kira-kira begitu kata Rahman. Nah, dan itu tidak dalam arti karena dia bekerja secara akademisi dia sangat bertanggung jawab. Berarti beliau itu katakanlah ketika menyampaikan gagasan, dia buktikan dalam bentuk buku, dia menulis dalam bentuk artikel, dia bicara di forum-forum internasional. Walaupun ya itu tadi bahwa salah satu resiko yang harus diterima seorang intelektual, seorang pemikir itu ya ketika misalnya dia tidak disukai oleh kelompok-kelompok yang seperti saya telah tulis itu di kampungnya sendiri itu, dia tidak merasa betah karena dia didemo beberapa kali oleh pendukungnya Abu A'la Al-Maududi. Walaupun itu Abu A'la juga adalah kolehannya. Terus ya terakhir mungkin sebelum kita babakan diskusi, bahwa ada beberapa pemikiran beliau ketika menyatakan ciri khasnya neomodernism itu, satu, ketika merasa bahwa saatnya menafsirkan ulang ajaran Islam sesuai dengan kondisi abad di mana dia katakanlah Rahman hadir. Yang kedua, dia melihat bahwa misalnya dia menafsirkan tentang
kondisi umat Islam, pentingnya ijtihad itu dibuka, lahirlah bukunya misalnya itu adalah yang diterjemahkan oleh Pustaka Bandung itu bahwa terbukanya pintu ijtihad. Jadi silakan, yang penting memenuhi kriteria dasar ilmu silahkan menafsirkan. Misalnya Rahman tidak pernah mentabukan seperti itu. Dia melihat bahwa Barat itu perlu diajak kerjasama. Mungkin sebelumnya itu sebagian pembaharu alergi dengan anti Barat, tapi justru Rahman ya itu tadi berkolaborasi dengan Barat yang orang bilang Barat adalah sekuler misalnya. Terus Rahman juga termasuk memuji benar bahwa metodologi belajar di Barat itu lebih bagus daripada di Islam. Ada beberapa pemikiran praktisnya, nanti kalau ada yang bertanya saya bisa katakanlah mungkin kutip 1-2, tapi itu tadi bahwa beliau telah lahir sebagai seorang atau beliau pernah hadir dalam sejarah perjalanan pergerakan pemikiran umat Islam yang mungkin berbeda dengan pembaharu-pembaharu sebelumnya, karena beliau itu termasuk berani dan dia buktikan bahwa apa yang dia kritik, dia tulis, dia publikasi, dia bicara, dia katakanlah resikonya tadi, dia demo, itu adalah tidak semua pemikir bisa menghadapi seperti itu. Atau mungkin banyak pemikir yang lebih banyak istilahnya mengkritik tetapi tidak memberikan solusi. Kalau Rahman dia mengkritik, misalnya dia melihat masalah umat, dia kasih solusi, ini loh solusinya seperti ini loh. Nah, terlepas orang sependapat atau tidak ada masalah. Malah ya salah satu lagi pemikirannya ketika dia mengkritik orang-orang yang tidak mau belajar, bahwa itu risikonya, bahwa dan beliau itu termasuk mungkin cara marahnya seorang Rahman itu, ke dia marah dia menulis dan dia mengkritik orang dalam tulisan. Konon di kata Pak Mulyadi Kartanegara, kebetulan Pak Mulyadi pernah mengajar saya kalau tidak salah 1 semester itu di Filsafat Islam di UI, juga beliau menyatakan Rahman itu ya di khutbah-khutbahnya juga mengkritik lagi orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, ataukah karena dia hampir setiap Jumat dia khutbah di waktu Chicago di sekitar kampus Chicago University, dia juga menyampaikan katakanlah buah-buah pikirannya itu pada saat sholat Jumat di khutbah-khutbahnya. Saya kira seperti itu, bahwa jejaknya beliau jelas, pengaruhnya beliau jelas, dan ya tentu kita melihat lagi tantangan-tantangan ke depan ini, tinggal bagaimana apa masih ada relevansinya pemikirannya Rahman atau sebagian sudah tidak sesuai konteks zaman kekinian itu. Pak Saleh, saya ingin bertanya sebelum masuk pada materi terkait pemikiran-pemikiran Fajlur Rahman ini. Kita tahu bahwa dinamika masyarakat Islam saat ini dan bahkan bukan hanya zaman itu, sampai zaman ini pun belum menerima secara sepenuhnya kebebasan berpikir. Kita tahu di intelektual Muslim selain Fajlur Rahman yang terusir dari negaranya sendiri, itu seperti misalkan Nasir Hamid Al-Zaid atau Muhammad Arfon, ulama Mesir, juga dia harus menepi, tidak bisa hidup di negaranya sendiri karena negaranya tidak memfasilitasi kebebasan berpikir yang dia inginkan gitu. Itu kira-kira kendala kita sebagai umat Muslim, atau ya saya kira tidak hanya dunia Arab, ya. Indonesia pun meskipun tidak sekeras Timur Tengah gitu dalam menyikapi pemikir-pemikir yang mempunyai berpikir, saya tidak menganggap liberal, tapi berpikiran terbuka begitu. Karena kita itu kadang sampai saat ini umat Muslim itu masih masih tabu dengan sesuatu yang sifatnya baru, masih jumud begitu. Hal-hal yang baru itu langsung diidentikan dengan kata liberal dan lain sebagainya. Termasuk juga dulu murid dari Fajlur Rahman, Cak Nur juga
diidentifikasi sebagai orang yang tokoh liberal dan lain sebagainya. Sehingga pemikiran-pemikirannya dilarang dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa Pak kira-kira dunia kita ini tidak bisa, dunia umat muslim saat ini tidak bisa menerima pemikiran atau perbedaan pemikiran secara terbuka. Bahkan ternyata dari dulu sampai sekarang itu kan hampir sama lah dinamikanya seperti itu atau dialektikanya seperti itu. Menukik lagi ya, zaman Rasulullah juga kan pertamanya juga ada pro kontra, apakah menerima Nabi atau istilahnya menolak kehadiran Nabi, karena ini kan ada kelompok-kelompok yang merasa dirinya, kalau bahasa politiknya itu pecah piring kalau misalnya berkuasa yang namanya seorang pembaharu. Nah, kelompok-kelompok tradisional ini yang biasanya lah yang merasa dirinya terpinggirkan, takut diambil lahannya, dan ketika ada seorang pembaharu, nah inilah yang biasanya mengadakan perlawanan. Dan cara yang lebih menyedihkan itu ketika orang-orang yang kontra pembaharuan itu biasanya ditunggangi oleh kelompok-kelompok ya tentu adalah kelompok-kelompok istilahnya tradisional, kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang memang istilahnya low educated, pendidikan rendah, menyebabkan perlawanan, yang mengadakan perlawanan dengan seorang pembaharu. Dan saya kira seperti siapapun pembaharu seperti Rahman itu atau Fazlur Rahman, dia pasti membaca ada sejarah bahwa dia pasti ada pro kontra, dan dia tidak takut seperti itu. Dia lawan hal-hal seperti itu, dan risikonya seperti tadi bahwa dia harus terpinggirkan, ya dia harus menerima nasib itu. Dan dia ternyata Allah itu maha kuasa, maha penolong. Dia menemukan dirinya, diberi kesempatan untuk seluruh fasilitasnya diberikan di Chicago University. Dia ternyata di sana memilih, di sana mengajar, di sana dia hidup sekeluarga, dia di sana sampai meninggal. Dia tidak merasa penting lagi untuk kembali ke negaranya, karena memang satu hal lagi bahwa seorang pembaharu atau seorang yang punya komitmen mengubah pola pikir dan perilaku, ya kan itu seorang pembaharu prinsipnya seperti ini kan, di situ dia ingin mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat atau umatnya itu. Ya itulah saya bilang tadi bahwa ada kelompok yang tidak siap dengan itu, ada kelompok yang merasa terancam, ada kelompok yang merasa istilahnya jatah makannya diambil nanti, jatah kekuasaannya diambil nanti, takut ditinggalkan oleh katakanlah umat atau pengikutnya. Itulah mengadakan perlawanan yang cenderung atau lebih banyak perlawanan yang tidak rasional. Harusnya kan kalau begini, ketika ada pembaharu dan ada yang tidak cocok, itu ayo mari kita berdebat misalnya di sebuah panggung terbuka, orang menilai. Dan itu saya kira ada fasilitator yang banyak, mungkin seperti lembaga kajian dialektika, mempertemukan orang yang berbeda pendapat, dan itu dilakukan katakanlah di Parabandina dulu, teman-teman, atau misalnya kelompok Cides, lembaga ICMI, itu mendudukan Cak Nur dengan misalnya Ridwan Saidi misalnya, atau dengan Harun Nasution di Indonesia itu. Ketika Harun Nasution kan mendapat perlawanan keras itu dari Profesor Rasidi juga, ya udah didudukkan atau sama-sama menulis. Itu dalam konteks Islamic Studies ya. Malah saya termasuk baca dan sekarang mau menerbitkan bukunya Pak Rias Rasid, bagaimana seorang Profesor Rias Rasid juga ketika dia punya pemikiran-pemikiran otonomi daerah juga ditantang oleh orang-orang yang tidak suka otonomi daerah, karena dia merasa kekuasaan pusat ini katanya nanti diambil alih oleh daerah-daerah. Jadi ya saya bilang tadi mirip juga dalam konteks masalah kenapa misalnya ada reaksi dari kelompok orang-orang yang kontra terhadap sebuah gerakan pembaruan. Kira-kira seperti itu. Dan ya mungkin ya kalau bahasa tadi ini sudah dialektika, ini sudah ya mungkin
tidak berlebihan. Kalau bilang ini sudah sunnatullah ya. Ada orang yang memang tidak siap dan itulah yang mengadakan perlawanan sporadis. Kita masuk pada pemikiran yang digagas oleh Fazlur Rahman itu kan, dia salah satunya adalah mengkampanyekan bahwa pintu ijtihad itu masih terbuka dengan mengkritik model taklid mazhab-mazhab mazhab-mazhab terdahulu begitu. Dia mengatakan bahwa proses taklid itu, ya beliau mengatakan proses taklid itu justru menutup pintu ijtihad itu sendiri. Nah, bagaimana metodologi yang digunakan oleh Fazlur Rahman ini sehingga dia bisa memberikan satu teori khusus terkait dengan ijtihad yang terbuka ini. Karena ya saya sebagai seorang muslim ya sampai saat ini masih mengaku sebagai penganut mazhab Syafi'i lah, katakanlah seperti itu. Tapi saya kira Rahman mempunyai pemikiran lain soal pintu ijtihad yang masih terbuka ini. Saya tidak salah bahwa Rahman itu pertama melihat bahwa syarat berijtihad itu kan telah dikatakanlah SOP-nya ya, SOP-nya atau syarat seorang yang bisa mengadakan ijtihad itu yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa cukup ketat, cukup berat persyaratan seseorang yang baru dibolehkan atau memiliki kualifikasi untuk mengadakan ijtihad. Misalnya harus hafal Quran, ya. 2 misalnya hafal kalau bukan ratusan ribuan hadis. Yang ketiga dia harus itu kan ada syarat-syarat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang menurut Rahman itu terlalu berat. Makanya sampai bisa dikata beberapa periode setelah Imam Syafi'i meninggal itu tidak banyak orang yang bersedia atau memberanikan diri untuk mengadakan ijtihad. Malah ya maaf saja, kita lihatlah jumlah ya mazhab besar itu kan tidak banyak. Nah itu karena kenapa tadi bahwa syarat menjadi seorang yang bisa mengadakan ijtihad itu bagi Rahman terlalu berat syaratnya. Nah, ketika beliau hadir dan saatnya bicara, dia kemukakanlah bahwa syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i itu tidak mesti seperti itu. Nah itulah terbuka keluarlah istilah misalnya bahwa bagi Rahman itu sekarang pintu ijtihad terbuka. Silahkan siapa yang mau mengadakan, siapa punya pemikiran-pemikiran terbaru tentang ajaran-ajaran Islam, silahkan kemukakan ya, tentu dikemukakan secara bertanggung jawab. Dan saya kira seperti beliau itu menjalani atau membuktikan dirinya dengan menulis beberapa persoalan-persoalan umat dalam bentuk misalnya bagaimana definisi tentang qiyas, bagaimana definisi tentang cara menafsirkan Al-Quran, bagaimana memahami konteks sabda-sabda Rasulullah. Tentu sekali lagi adalah konsep kekinian ya. Dan terakhir ketika Rahman menyatakan bahwa ada yang sangat penting bagi seorang seorang yang mau mengadakan ijtihad itu adalah memahami metodologi ya, metodologi pengkajian Islam itu yang menurutnya dia didapat di barat. Nah, itulah yang dipakai bagaimana caranya melihat satu masalah, merumuskan masalah dan memberikan masalah. Nah, sepanjang itu syarat seperti itu dimiliki oleh seseorang yang katakanlah yang bisa diklaim sebagai seorang ulama yang punya pengikut, ya itu saya kira seperti Rahman tidak mentabukan seperti itu, Mas. Kira-kira begitu?
dari teman-teman kita dari Facebook, Pak Saleh. Silakan operator tampilkan. Oke. 2 hari terakhir ini masyarakat Indonesia disibukkan dengan hadis tentang apabila 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat akan muncul ad-dukhon gitu atau tanda-tanda kiamat. Nah, menurut pemateri sendiri, bagaimana cara Fazlur Rahman menyikapi tentang hadis-hadis dan prediksi dari hadis-hadis yang bersifat predictable seperti ini? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya juga sempat membaca link-link. Saya lebih mohon maaf, lebih hanya sempat membaca link-link berita-berita seperti ini. Ada beberapa ustadz yang memberi jawaban, dan saya kira istilahnya dunia media sosial seperti ini yang saya kadang membacanya ketika ada postingan-postingan seperti ini, apalagi kalau tidak tuntas, itu terutama masyarakat kita yang golongan menengah dalam segi pemikiran ya, kelas yang punya katakanlah pemahaman terhadap Islam itu sangat terbatas, ya memang bisa berimplikasi 2 hal. Orang-orang yang merasa takut bahwa 17 Ramadan nanti betul terjadi sebuah ledakan atau sebuah kiamat, apakah itu kiamat kecil atau langsung kiamat besar, itu ya implikasinya itu menurut saya itu ada 2, bahwa sebagian orang, karena saya bilang ya namanya pembaca itu kan 2 kemungkinan, terutama golongan menengah ke bawah. Ketika dia membaca berita seperti itu, dia menghayati, dia menelaah, membaca berulang-ulang bahwa kalau terjadi seperti itu, dia sendiri belum punya modal atau bekal amalia yang menurut dia cukup untuk dibawa ke alam katakanlah alam setelah ini, setelah alam dunia. Dia akan bergegas melengkapi dirinya supaya kalau terjadi betul itu berarti dia sudah punya bekal, karena dia sadar bahwa di sana orang di sana nafsi-nafsi, di sana orang sesuai amal perbuatan kita selama di dunia. Nah, ada juga kelompok bahwa membaca seperti itu dia merasa bahwa ini adalah hoax. Ini adalah istilahnya berita yang tidak benar. Ini adalah tidak perlu dihiraukan. Saya kira seperti itu pembaca melihat sebuah postingan-postingan. Nah, seperti saya hanya melihat bahwa kalau orang yang punya otoritas seperti Pak Quraisy membaca, misalnya ya, salah satunya, ataukah mungkin siapa lagi ulama yang berkelas itu, katakanlah tentu banyak, membaca atau memberi penjelasan seperti itu, dan biasanya tentu kalau seperti katakanlah orang sekelas Pak Quraisy memberi penjelasan tuntas tentang riwayat-riwayat ataukah topik-topik seperti itu bahwa bakal terjadi ancaman kiamat nanti, saya kira orang akan serius, ataukah kelompok-kelompok terpelajar akan serius membaca, mendengar, dan sekaligus ya mungkin penafsirannya juga tentu berbeda. Saya kira seperti itu, bahwa seperti saya ya memang susah dihentikan orang-orang yang memiliki memiliki, dan kita juga tidak tahu apa tujuannya, katakanlah memposting yang dia klaim bahwa ini adalah hadis, ini adalah ini bakal terjadi seperti itu. Tetapi sampai detik ini saya belum membaca tafsiran orang-orang yang memiliki otoritas bicara tentang seperti itu. Makanya seperti saya ya tetap melakoni aja, ya mungkin masuk kelompok kedua lah tadi. Saya biasa-biasa aja menghadap seperti itu, bukan berarti saya
menganggap bahwa hal itu katakanlah harus dipandangin, tidak. Saya takut, saya tidak berani seperti itu. Tetap saya lakukannya ya, bahwa saya beribadah, saya mengurus keluarga saya menulis, saya membaca, seperti itu kira-kira Mas. Artinya tidak punya tidak punya kekhawatiran berlebihan lah. Tetapi bahwa ada orang terpengaruh, dia bergegas masuk dunia untuk mendekat dengan Tuhan, dan mudah-mudahan itu cara mendekatnya dengan Tuhan tentu dengan modal ilmu pengetahuan yang cukup, ataukah mungkin ada orang justru lebih banyak berubah caranya, dia memperbaiki keluarganya setelah membaca itu, dia membantu sesamanya, itu juga bagus. Karena itu kan namanya dakwah, itu mengajak orang, memberitahu orang yang berulang-ulang supaya orang sadar pentingnya orang yang kikir itu berubah menjadi dermawan, orang yang malas berubah menjadi rajin. Ya, dalam tanda anunya itu tadi, istilah saya tadi, mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat ini, memang ayo sesuai profesi masing-masing. Terima kasih. Terkait dengan pandangan Fazlur Rahman begitu, salah satu yang beliau fokus pada kritiknya terhadap pendidikan di dunia Islam. Jadi kalau kita melihat kritik beliau di dunia Islam itu kan terutama di bidang pendidikan, dia sangat barat oriented. Islam katanya harus mengikuti, jangan terbebani dengan hal-hal yang sifatnya technically gitu, pendidikan seperti hafalan dan lain sebagainya, harus lebih pada substansi, pendidikan yang sifatnya substantif begitu. Kalau kita tahu di pendidikan Islam itu saat ini masih menggunakan metode berupa sanad, misalkan sanad keilmuannya harus jelas sampai pada dari guru-gurunya siapa dan lain, bahkan model ijazah ketika kita misalkan seorang penghafal Al-Quran itu ijazahkan kepada penghafal Al-Quran yang lainnya dan lain sebagainya begitu. Itu harus menggunakan sanad. Itu salah satu yang dikritik oleh Fazlur Rahman karena hal-hal yang sifatnya tidak substantif begitu. Bagaimana sebenarnya Fazlur Rahman mengkritisi dunia pendidikan Islam saat ini? Terima kasih Muhammad Khotub. Yang pasti saya punya dua catatan tentang pertanyaan ini. Pertama, bahwa ketika dia menyatakan sistem pendidikan di dunia Islam yang orang bilang terhebat itu, terbaik itu ada di Al-Azhar, dia menyatakan kalau Al-Azhar jadi barometer, itu menurut Fazlur Rahman itu ketinggalan. Sangat tradisional, sangat katakanlah sangat tidak banyak. Artinya Rahman ini melihat Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi umat Islam di seluruh dunia itu. Saya kira dua targetnya kenapa dia mengkritik. Pertama, tentu dia menginginkan Al-Azhar itu berubah sistem pendidikannya dari cara tradisional, dari cara hafalan, menjadi sebuah lembaga pendidikan yang tetap kaya dengan pengkajian ilmu-ilmu keislaman atau Islamic Studies, pada saat yang sama dibenahi metodologinya, dibenahi sistem belajarnya sesuai dengan katakanlah persyaratan-persyaratan ilmu dan teknologi kekinian, atau pada zaman Rahman melihat fakta seperti itu. Yang kedua, dan itu memang pernah ditanya orang, kenapa Rahman, kenapa Anda tidak belajar di Al-Azhar? Nah, itulah dia jawab bahwa saya tidak belajar di sana dan tidak bakalan saya belajar di sana karena saya tidak yakin bisa menjadi seorang katakanlah skolar atau seorang sarjana yang sesuai dengan impiannya itu kalau dia belajar di Al-Azhar. Artinya dia meragukan sistem pendidikan di sana, dan karena itu dia mengkritik dan dia berharap
ada perubahan sistem pembelajaran di sana. Nah, poin kedua, dia merasa bahwa untuk belajar lanjutan setelah tentu seperti tadi dikatakan, dia belajar sama bapaknya adalah seorang ulama, di sekitar rumahnya juga atau tempat tinggalnya ada katakanlah kalau di sini pesantren. Nah, dia juga melakoni seperti itu dulu. Nah, setelah dia merasa basic ilmu keislamannya seperti katakanlah dia sudah menghafal Quran, dia sudah sering mendengar katakanlah ilmu-ilmu fikih dari bapaknya, ilmu-ilmu hadis. Nah, dia setelah itu dia merasa penting membenahi bahasanya, terutama bahasa Inggrisnya bagus. Nah, makanya dia pindah pelan-pelan ke beberapa negara itu, seperti katakanlah dia ke Inggris, dia ke Kanada, dia ke Amerika. Tentu dimulai dulu belajar baru mengajar. Nah, berikutnya bahwa kalau dia mengkritik itu, sekali lagi bahwa kita harus memahami konteksnya, bahwa Rahman itu ketika mengkritik sesuatu, apakah itu sistem pendidikan, apakah itu misalnya tema-tema dalam kajian keislaman, ya, seperti kita tahu apa misalnya definisinya kias, apa definisinya misalnya poligami, syaratnya poligami, riba. Itu Rahman itu bukan langsung katakanlah tetapi dia betul-betul memahami konteks bagaimana penjelasan menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut para ulama tentang misalnya dibolehkannya seseorang untuk berpoligami, bagaimana seorang pemerintah menetapkan riba, begitu pun misalnya bagaimana seseorang bisa dikatakan musafir, dan kalau perlu kebetulan saya pernah baca hal-hal seperti itu, dia jelaskan satu persatu. Artinya yaitu tadi bahwa Rahman itu mengungkapkan masalah-masalah umat Islam dalam konteks kekinian, dan dia menafsirkan lagi tentu dalam konteks kekinian pula. Jadi oke lah, misalnya saya mau tunjukkan satu atau dua. Dia mencoba menjelaskan seorang musafir yang bisa menjamak sholatnya itu. Nah, dia menyatakan kalau misalnya sekarang ini orang harus, kalau hadis Rasulullah itu kan harus melewati yang namanya 60, apakah itu 60 mil ataukah 60 kilometer, baru orang ditunjukkan untuk yang namanya menjamak atau mengkasar yang namanya salatnya, menggabungkan salatnya. Nah, bagi seorang Fazlur Rahman, bahwa sekarang ini kalau dia terbang dari satu negara ke negara yang lain, dia tiba katakanlah hanya 1 jam atau 2 jam. Seperti saya misalnya, saya mau terbang ke Makassar, saya hanya 2 jam, padahal lebihnya jaraknya antara Makassar dengan Jakarta. Apalagi kalau misalnya orang duduk di first class, kelas bisnis, mungkin dia tidak capek, ya ngapain. Bagi Rahman tidak perlu lagi orang menjamak sholatnya, karena orang seperti ini tidak mengalami, karena dia melihat rohnya bahwa dulu orang itu mengadakan perjalanan minimal 6 meter. Nah, dia tentu mengalami kecapean karena naik otak, ataukah dia melewati misalnya darat, naik mobil, dia capek. Nah, disitulah diberikan fasilitas oleh Allah yang namanya dalam Al-Quran itu, ya itu tadi, seorang musafir boleh menjamak sholatnya. Tapi seorang Rahman menyatakan naik pesawat ya tidak capek, orang tidak perlu. Nah, malah dia bilang bahwa buruh kasar itu dibolehkan oleh Fazlur Rahman untuk menjamak sholatnya, karena buruh kasar itu ya mungkin kalau kita mengambil contoh di Indonesia, seorang buruh buruh tukang bangunan, dia tentu bagaimana waktu dia meninggalkan pekerjaannya, apalagi kalau dia di lantai dia mengerjakan gedung-gedung pencakar langit, dia bagaimana dia mau turun, dia mau apa. Tetapi kalau dia bekerja sampai sore misalnya dari pagi,
dia di atas di sana di lantai 30 atau lantai 50, nanti dia turun break itu pada saat menjelang misalnya asar, nanti dia asar baru dia bisa jamak, dan itu dibolehkan oleh Rahman. Itu satu. Yang kedua, misalnya poligami itu sangat jelas dia jelaskan masuk di tulisannya Mulyadi Kartanegara, saya baca itu bahwa poligami itu dari segi dari konteks suasana masyarakat yang normal itu poligami tidak dibenarkan atau tidak disetujui oleh Pak Soekarno Rahman. Nah, dia bilang terlalu susah laki-laki untuk berlaku adil kepada katakanlah 2 istri. Tapi bahwa pada konteks sebuah negara atau sebuah wilayah yang ada peperangan di mana laki-lakinya telah banyak meninggal, dan di situ takut di situ tidak ada generasi atau tidak ada lagi keturunan, nah maka dibolehkanlah untuk laki-laki berpoligami, dan tentu sekali tanda kutip ada syarat-syaratnya, bukan poligami karena nafsu ya, tetapi tentu poligami dengan dan ini kalau didengar ibu-ibu juga mungkin bilang pokoknya tidak boleh. Kira-kira seperti itu ya dari saya. Tapi menarik pikiran-pikiran almarhum itu saya kira masih banyak yang sesuai dengan konteks kekinian, masih relevan untuk dibicarakan, dan sekali lagi tentu kajian-kajian seperti ini baru kajian awal. Jangan kita dianggap bahwa saya bicara kurang lebih misalnya 1 jam atau 1 jam lebih itu dianggap bahwa saya sudah dianggap menguasai tentang beliau, ataukah saya sudah dianggap tidak. Terus terang ini terakhir saya bicara tentang Pak Sulur Rahman itu adalah 21 tahun yang lalu, tetapi ajakan teman-teman dari lembaga kajian dialektika, saya bersyukur saya menerima ajakan itu. Saya tidak melihat siapa yang mendengarkan saya, siapa yang membaca saya, tetapi saya tetap terdorong bahwa ini sosok guru saya, walaupun tidak pernah saya ketemu, dia adalah sosok pemikir yang pernah besar di zamannya, dan punya murid, punya warisan, namanya warisan intelektual, tradisi intelektual itu dia telah bangun dan wariskan, dan saya kira itu insya Allah menjadi amal jariah bagi seorang Profesor Dr. Pak Sulur Rahman.